Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyya afdhalul lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatul ahlul jannah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Thayyib. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih sempat berjumpa melalui video pada kali ini. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah membawa umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan. Baiklah teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, di sini saya diberikan tugas oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu Ibu Nurul Askia SPD MPD. Sebelumnya terima kasih Bu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengembangkan skill kami, terutamanya sembari untuk mengetahui tentang materi filsafat, kami juga bisa melatih public speaking kami melalui video ini. Baiklah, akan lebih baik jika sebelum saya mempresentasikan materi saya, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Andi Alfia Auliana dengan NIM 21203886208077. Kemudian program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah, juga mata kuliah filsafat pendidikan, kemudian dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baik, karena saya sudah perkenalan, jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat umum. Baik, ya, berbicara tentang filsafat ya, saya akan membahas mulai dari pengertian. Nah, kita akan membahas yang pertama itu pengertian filsafat secara etimologi. Berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari kata Yunani filosofis yang berasal dari kata philein yang berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris filosofi yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Nah, selanjutnya adalah sejarah kelahiran filsafat. Nah, bagaimana sih sejarah kelahiran filsafat? Ya, yang pertama pada zaman Yunani klasik. Pada zaman ini pengetahuan belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan, dan pengetahuan dari zaman ini pun didapat dari mitos-mitos atau legenda. Nah, lalu mereka mencari prinsip kehidupan. Dari sinilah banyak filosof yang mengambil pendapat tentang asal-usul manusia. Filosof pertama yang bernama Thales menganggap bahwa asal-usul manusia adalah air, karena air adalah sumber hidup manusia, khususnya dalam tubuh manusia. Yang kedua, sejarahnya skolastik. Pada zaman ini, tema sentralnya adalah mencoba merasionalkan pengetahuan dari zaman Yunani kuno. Jadi, pada zaman skolastik, semua pengetahuan dari zaman sebelumnya akan dirasionalkan, dan dari sinilah semua pengetahuan yang telah dirasionalkan dianggap menjadi ilmu pengetahuan dari zaman. Dari zaman ini pula terdapat pemikiran-pemikir yang menyampaikan pemikirannya dengan banyak hal, seperti Socrates yang mengeluarkan sebuah pemikiran tentang dialektika, tata cara dalam berbicara. Selanjutnya adalah Plato mengeluarkan pemikiran tentang ide-ide. Selanjutnya pertengahan. Pada zaman ini bisa juga dikatakan dengan kelam filsafat, karena otoritas gereja
Jadi pada zaman ini ide-ide dari gereja lah yang sangat mendominasi, sehingga manusia di zaman ini benar-benar buta akan filsafat. Maka dari itu zaman ini disebut dengan kelam filsafat. Modern pada zaman ini juga bisa dikatakan dengan Renaissance, pencerahan yang bertema mengembalikan manusia menjadi manusia atau mengembalikan berpikir manusia. Di zaman ini semua otoritas gereja sudah hilang, sehingga semua manusia tidak lagi kelam akan filsafat dari sini. Dari sini pula semua ilmu-ilmu yang ditanamkan dari zaman sebelumnya dikembangkan, sehingga dari ilmu pengetahuan timbullah ilmu pengetahuan baru atau ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Kemudian kontemporer. Di zaman inilah kita berada sekarang, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin besar, mulai dari pelosok daerah hingga ke kota-kota besar. Pada zaman kontemporer inilah semua ilmu pengetahuan harus dengan pertanggungjawaban apakah ilmu tersebut benar atau salah, seperti contoh sains dan teknologi. Pada zaman ini bisa juga disebut zaman ujung jari. Kemudian apa sih kegunaan mempelajari filsafat? Beberapa kegunaannya adalah yang pertama, dengan belajar filsafat diharapkan akan dapat menambah ilmu pengetahuan, karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita akan bertambah pula cakrawala pemikiran. Cakrawala pandang yang semakin luas. Kemudian dasar semua tindakan adalah ide. Sesungguhnya filsafat di dalamnya memuat ide-ide yang fundamental. Ide-ide itulah yang akan membawa manusia ke arah suatu kemampuan untuk merentang kesadarannya dalam segala tindakannya, sehingga manusia akan dapat lebih hidup, lebih tanggap, peka terhadap diri dan lingkungannya, lebih sadar terhadap hak dan kewajibannya. Kemudian kegunaan mempelajari filsafat, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin ditantang dengan memberikan alternatifnya. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Andi Alfia Uliana pamit undur diri. Wa ma taufiquna illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.